3, 2, 1. PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan Denny di email banu_istana@yahoo.co.id dengan judul Perubahan Makhluk Halus yang Saya Lihat. Jimaters dimanapun Anda berada, saya Denny, dan kisah ini saya ceritakan waktu saya masih SMP. Tahun 2003 silam saya baru masuk SMP, pastinya di daerah Bandung. Di SMP saya memilih eskul Paskibra, kalau di sana namanya Paradigma. Waktu itu ceritanya Paskibra mau ngadain camping pelantikan latihan dan kita semua diwajibkan ikut. Soalnya itu adalah supaya kita sah menjadi anggota Paskibra di sana. Waktu itu awalnya kita kumpul di sekolah sekitar pukul 5 sore. Sesampainya di sekolah kita semua kumpul di lapangan untuk pembagian hantu. Kalau kita biasa nyebut dengan kelompok. Dan pembagian ruangan untuk tidur. Saya kebagian jadi hantu 1 dan di hantu 1 cuma ada 6 orang cowok dan kita kebagian di kelas 2C. Menurut kita itu kelas ngeri banget karena tidak pakai lampuan. Dan kelompok hantu 2 yaitu kelompok cowok-cowok, satu lagi kebagian di kelas yang enak yaitu kelas 2A. Sudah enak ada lampunya lagi dan terdiri dari 9 orang. Gak lama kemudian matahari mulai menyembunyikan diri dan tenggelam begitu saja dan malam pun telah tiba. Pukul 6 sore adzan maghrib pun berkumandang dan kita pun sholat di perpustakaan. Soalnya masih di SMP, belum jadi. Setelah sholat maghrib kita ngobrol-ngobrol sampai isya. Setelah itu sholat dan setelah sholat isya selesai kita kembali ke tempat kita masing-masing untuk mengambil makan. Karena kita mau makan bareng alias dinner di lapangan upacara. Sesampainya di kelas perasaan saya mulai gak enak. Saya merasa ada orang yang ngeliatin kita semua. Wah, teman-teman saya yang lain pun merinding semua dan mereka cepat-cepat keluar. Tapi saya berlagak rileks aja biar gak kelihatan takut. Padahal di hati saya juga takut. Udah gitu saya keluar dan kita makan bersama. Setelah makan kita ada games sama dengan ujian tes. Di kelompok ada ujian tes yang soalnya kita semua harus ngitung kaki meja dan kursi di kelas 2E, 2F dan 2G. Itu adalah kelas yang paling ujung. 3 kelas itu adalah kelas yang paling ditakuti. Kalau kata orang pinter, 3 kelas itu adalah perpaduan dunia mereka sama kita. Pas kita masuk kelas 2G, kelas terakhir kita masukin, dan memang terasa aneh. Kayak ada orang yang lewat dan ngelihatin kita.
Di situ saya kebagian nulis dan yang lain ngitung. Pas saya nulis, tiba-tiba kaki saya nggak bisa gerak dan nggak tahu kenapa. Lalu saya menyuruh mereka semua untuk cepat-cepat keluar. Di sini saya masih belum bisa gerak, sedangkan mereka semua sudah keluar kelas. Beberapa menit kemudian kaki saya bisa gerak lagi dan saya pun cepat-cepat keluar dari kelas. Dan akhirnya tugas pun selesai dan kita semua lega. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan tidak diduga pembimbing kita bilang kalau kita masih ada satu tantangan lagi. Dan di situ 50 orang termasuk saya, anak paskibra kaget. Dan tahu apa tantangannya? Uji nyali keberanian. Kita semua dipisah-pisah. Saya kebagian di lapangan upacara. Ada yang di kelas dan lain-lain. Di lapangan itu ada 20 orang dengan jarak berjauhan dan saya berada di pinggir atau dekat lorong-lorong. Setelah pembagian selesai, uji nyali pun dimulai. Di situ saya berdoa terus dan terus. Gak lama kemudian waktu menunjukkan jam 12 malam. Di sana hawa sudah mulai dingin. Bulu kuduk pun mulai merinding gak berhenti. Dan tiba-tiba di lorong pas depan kelas 1E, saya melihat ada sebuah cahaya berbentuk bola kecil berwarna putih. Dan saya berpikir, bilang di hati, bukannya di lorong dekat kelas 1E nggak ada lampu, tapi kok ini ada lampu. Dan tidak lama kemudian di lorong sebelah pinggir saya merasa kalau ada orang yang lempar batu ke saya. Saya lihat tapi nggak ada siapa-siapa. Dan tidak lama kemudian di lorong pinggir saya muncul cahaya merah terang. Dan di situ saya kaget dan bilang, Astagfirullahaladzim. Lalu saya berdoa lagi dan tiba-tiba saya lihat ke depan lorong yang satunya lagi. Cahaya putih yang tadi bulat itu tiba-tiba berubah. Awalnya cahaya itu berbentuk badan, kaki dan terakhir kepala. Setelah saya pikir-pikir, cahaya itu berubah menjadi pocong. Dan dia ngeliatin saya. Lalu saya berdoa lagi. Di situ saya takut dan tiba-tiba juga di lorong sebelah saya yang tadi ada cahaya merah. Cahaya itu pun lalu berubah bentuk dan menjelma menjadi kuntilanak. Di situ saya mulai nggak kuat dan berkata, Ya Allah, tolonglah lindungilah hambamu ini karena sesungguhnya engkaulah yang menciptakan jin dan manusia. Dan anehnya, mereka masih ada dan menjedok melihat terus. Waktu menunjukkan jam 12:30 pagi. Ujian masih belum berakhir.
Terakhir, saya dengar suara kaki ngelangkah dan mendekat ke arah saya. Subhanallah. Subhanallah. Dan saya lihat di sekeliling gak ada siapa-siapa, dan teman saya yang lagi pada nunduk dan ketakutan. Akhirnya uji nyali pun selesai. Kita pun disuruh masuk ke ruangan masing-masing. Dan anehnya, makhluk yang saya lihat tiba-tiba mereka semua hilang begitu saja. Tiba-tiba pembina saya ngomong, "Buat hantu 1 gabung dengan hantu 2 untuk tidurnya." dan saya pun di situ seneng banget. Lalu kita pun tidur bersama di kelas 2A. Saat kita mau tidur, teman saya yang tidur di sebelah saya bilang, "Den, cepat tidur." Emang kenapa? Saya masih belum mau tidur. Itu ada pembimbing kita lagi liatin kita di jendela. Hah? Mana? Orang gak ada siapa-siapa? Masa sih? Orang dia lagi ngeliatin kita. Tuh, dia ada pergi. Di situ saya mikir, siapa ya orang nggak ada siapa-siapa? Wah, saya pun mulai takut dan saya langsung tidur. Dan akhirnya pagi pun datang dan kita pun pulang. Oh ya, Jimaters dimanapun Anda berada, masih ingat nggak yang tadi saya ceritain? Ada orang yang ngedekatin saya pas uji nyali, dan ternyata teman saya bilang kalau itu adalah seorang kakek-kakek yang lagi ngelihatin kita semua. Saya percaya adanya mereka. Yang penting kita jangan saling ganggu. Itulah pengalaman saya untuk tim Jimat dari saya Denny, dengan alamat dennysiswanto84@yahoo.co.id bersama tim Jimat.